Rolling. Oke, selamat malam Bang. Malam-malam rekan-rekan sekalian. Ya, ini gimana nih Bang update dari kasus ini nih Bang? Ya, saya mau kasih tahu. Hari ini tadi kami juga ke Baris Krim ya, untuk menandatangani berita acara penyitaan. Karena Reja Paten sudah menyerahkan 17 alat bukti itu. Ya, yang diserahkan ke Baris Krim 15 maaf 15 ini yang diserahkan, dan Reja Paten juga sangat kooperatif, dia tidak mau jadi beban. Kapan itu Bang? Tadi jam 12:30 ya di Baris Krim itu, ini berita acaranya ada, surat tanda penerimaan sudah ada. Itu sebenarnya sih fisiknya udah kita serahkan tanggal 2, cuman karena malam sehingga tadi baru kita menandatangani, karena itu kan harus resmi. Dan Ya, dihadirkan Reja Paten. hadir dong. Kan Oh, dia tanda tangannya Reja Paten kok. Oh, Tuh, oke. Tahan Bang. yang tanda tangan tuh Reja Paten, tidak bisa diwakilkan. Oke, untuk 15 bukti yang diserahkan tadi ada apa aja nih Bang? Beberapa aja. Nah, bukti yang udah diserahkan itu adalah satu buah mobil BMW tipe X7 tahun pembuatan 2021. Terus lengkap dengan STNK, ya kan? Terus surat lembar ketetapan pajak terkait dengan BMW, kuncinya. Terus satu unit mobil Peugeot tahun pembuatan 2021, lengkap dengan STNK, surat ketetapan pajak, kunci. Kemudian satu unit sepeda lipat merek Brompton ya, warna hijau ermi, yang kemarin menjadi objek lelang, lelang amal ya, sama Taki Malik. Kemudian satu helai headband merek AHA warna hitam atau berserta figura ya, yang tempoh hari digunakan, dimenangkan dari lelang amalnya Atta Halilintar. Terus buku tabungan diserahkan. Terus ada dua buku tabungan lagi, 2 unit Ki BCA ada ya, itu satu paket dengan buku tabungan. Terus satu buah kartu ATM paspor platinum debit BCA ya. Terus satu buah flash disk ya, warna merah, berisikan file rekening korannya. Jadi itu bagian rekening koran itu sudah tercantum di situ. Jadi totalnya itu 15 unit itu yang kita serahkan itu. Itulah bentuk daripada kekooperatifannya Reja Paten itu. Oke. Bang, yang menarik barang yang hasil lelang kita pakai ambil yang beberapa seperti Brompton milik Taki Malik dan bandana milik Atta Halilintar. Itu kan menjadi sita barang bukti yang disita oleh kepolisian. Apakah nanti hasil dari lelang tersebut juga akan disita? Nah, itu ranahnya penyidik ya. Sepanjang penyidik menganggap itu penting ya sah-sah saja, tidak ada masalah di situ. Tinggal nanti pembuktiannya seperti apa, kayak gitu. Muaranya kan nanti di pengadilan, hakim yang memutuskan itu boleh aja disita. Kalau hakim mengatakan oh ini bukan perbuatan pidana, ya itu nanti yurisdiksinya hakim. Tapi boleh-boleh aja dilakukan penyitaan sepanjang masih ada. Tetapi kalau penggunaannya sudah digunakan untuk sarana rumah ibadah ya susah lah bos. Bagaimana caranya mau nyita? Apalagi itu kepentingan umum. Nah itu nanti, tapi saya tidak mau membahas itu domainnya penyidik. Yang bisa kita buktikan, yang bisa kita bantu adalah memberikan objek lelang itu berupa sepeda Brompton dan bandana itu tadi. Itu udah kita serahkan. Ada tanda terimanya tadi saya bacakan itu. Oke. Ini kan juga bisa dibilang barang yang dibeli ini atau yang
dimenangkan ini kan bukan suatu produk yang dijual, yang memiliki harga net dalam Ya. arti diperjualbelikan secara umum gitu. Ini kan lelang. Ya. Dalam hukumnya bisa memang ini dilakukan seperti ini, Pak? Iya, begini. Kalau Anda pernah mengikuti lelang bebas, lelang Amerika ya, biasanya itu siapapun bisa melakukan itu, tetapi tentu saja panitia lelang pasti dong akan mengikuti regulasi. Ya, kalau tidak ada regulasi, bagaimana mengamankan kalau terjadi kekeseruan gitu. Kami percaya pada saat lelang tersebut itu sudah mengadopsi semua regulasi yang ada. Yakin kami di situ. Memang ada tata cara di peraturan Menteri Keuangan juga ada. Tapi bukan domain kami untuk menjelaskan itu karena kami bukan kuasa hukumnya panitia lelang. Kami hanya mau sampaikan jangan sampai orang yang beritikat baik dan digunakan untuk baik disalahgunakan lagi, digoreng-goreng seolah-olah itu nggak baik. Itu loh. Itu saja yang mau kami antisipasi. Disitulah Reja Paten kemarin pasca ini menjadi viral ya, konsumsi publik. Reja Paten langsung menghubungi kok, yang kami dengar sendiri Atta Halilintar maupun Taki Malik minta maaf bro ya, gara-gara lelang ini kalian jadi terbawa-bawa kan gitu kan. Artinya itulah bentuk kooperatifnya dia merasa bersalah, kok saya niatnya baik, sosial saya baik, kok jadi begini, kira-kira begitu, dan kasihan kalian kira-kira gitu ya. Itu nanti biarlah kuasa hukumnya mereka yang menjelaskan itu. Berarti intinya sudah ada komunikasi dua arah ya Ada, sebenarnya, Bang? ada komunikasi Dari mereka. menurut Reja juga ada, bahkan kami dengar dia itu ada itu komunikasi, dan itulah etikat baik dia. Itu ya terkait dengan lelang itu. Kalau kita bicara tentang downline dia, membernya dia itu sudah mengeluarkan dana 10 M lebih untuk meng-hire kerugian downline-nya dia, karena dia bertanggung jawab dalam artian secara moral. Walaupun bukan dia yang menerima dana itu kan lari ke atas, ke pimpinan perusahaan, ya dong. Kalau dia kan hanya sebagai marketing atau trader aja di situ, ya wajarlah dia mendapat fee atau fee market kan gitu. Kalau kita misalnya jual beli tanah saja dapat 2,5%, itu nggak perlu diatur. Itu ada istilah, ada fakta notoir di situ. Ada ajas yang berlaku dalam jual beli itu. Ya memang harus dikasih persentase tergantung kesepakatan itu ya. Nah kalau terkait dengan lelang tadi rekan-rekan nanya, itu ada nilai patokan nggak ada. Ini bukan jual beli bos, ini adalah lelang terbuka. Jadi lelang itu begini, sebenarnya kenapa dibuka lelang, tujuannya adalah mulia, pasti ada satu target yang mau dicapai. Apalagi konon ini katanya lelang amal, kita sendiri nggak tahu ya, nggak hadir di situ. Kami hanya menyadur informasi dari rekan klien kami Reja Paten, terus dikonfirmasi dengan saksi-saksi dan fakta yang ada kan kira-kira gitu. Jadi menurut kami cenderung tidak ada masalah di situ, menurut kami ya. Tapi nanti biarlah hukum yang bicara. Nah sepanjang Reja Paten dibutuhkan memberikan informasi apapun, dia sudah mendeklar, dia siap, nggak ada masalah. Bahkan dia selalu nantang, bang kapan saya diperiksa, saya akan buka semua. Saya tidak mau downline saya juga jadi korban. Nah, sampai sekarang pun dia sudah menghimpun downline-nya itu untuk menyatukan, memperjuangkan haknya ke atas. Itu Reja Paten itu luar biasa gitu loh. Ya, dia mau berusaha bagaimana supaya kalian jangan terlalu rugi, kasihan. Termasuk uangnya tadi dikeluarkan secara pribadi itu. Harusnya tanggung jawab perusahaan gitu. Kan Reja bukan pemilik perusahaan, bukan founder, bukan apa di situ. Dia sub exchanger dan member biasa. Itu loh. Bang, dari kondisi Reja Paten sendiri setelah ke blow up nih, nih tadi sama abang ke Barreskrim sendiri, secara mental down atau gimana, Bang? Ya kalau Anda lihat secara fisik ya fine-fine aja. Tetapi kita bisa merasakan ketika keluarga kita seperti itu kena musibah, yang paling dikhawatirkan dia orang tuanya, keluarganya. Habis tiap hari nonton berita seperti seolah-olah Reja Paten pemilik Net 89, seolah-olah dia yang harus mengambil alih tanggung jawab. Kasihan orang tua itu, kasihan keluarganya, itu saja sih. Secara fisik dia fine-fine, kuat. Tetapi dalam hatinya kan kita yang nggak tahu, dia yang tahu. Cuman kami kuasa hukum selalu membekali dia, kamu harus kuat, tabah. Semua persoalan harus diselesaikan, bukan dihindari. Dia gentleman manusianya. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana kondisi Reja, ya secara fisik fine-fine aja, ketawa aja. Tetapi mungkin kalau dia lagi sendiri ya merenungi,
Kenapa bisa begini? Saya bekerja baik-baik. Dia adalah korban sistem. Ingat, dia korban sistem. Dia nggak punya inisiatif sama sekali. Dia bergabung 2019. SMI berdiri 2017. Di situ rekan-rekan bisa lihat hubungannya apa gitu loh. Nah sekarang dibangun framing seolah-olah dia yang harus bertanggung jawab dan mengambil alih semua tanggung jawab. Aneh bin lucu menurut saya gitu loh. Kasihan orang yang tidak bersalah, sedangkan yang bersalah leha-leha pesta pora di luar sana. Itu jangan buang masalah kita ke orang lain. Itu kira-kira prinsipnya gitu loh. Yang menarik sebagai korban sistem, ya kan? Net 89 ini juga sebenarnya memiliki izin nggak sih? Nah, berdasarkan data yang kami peroleh, tentu saja ada izinnya, ya ada di kami juga ada itu. Cuman perizinan lanjutan kita nggak tahu. Nah begini loh, Reja ini adalah orang awam, dia tidak mengerti hukum, ya. Ketika dia masuk, diyakinkan oleh pemiliknya, CEO-nya bahwa ini adalah safety, ada semua ditunjukkan badan hukumnya, ini aman dah pokoknya, sehingga dia semangat bekerja, semangat mencari downline-nya di bawah. Soal perizinan bukan urusan dia sebenarnya. Maka saya bilang kenapa dia korban sistem. Sistem yang dibangun oleh perusahaan berakibat fatal kepada Reja Paten. Bahkan ada tudingan, katanya dia meraup untung sampai 1 triliun. Buset, dari mana tuh? Saya bingung juga. Tapi silakan aja dibuktikan, siapa yang mendalilkan biar dia yang membuktikan gitu loh. Sedangkan kami sendiri nggak pernah tahu. Pengakuannya ada ke kita, nggak ada, jauh sekali itu apa yang diperoleh. Itu loh. Bang, tadi